Yang terjadi adalah berapapun volume air hujan di hulu itu dialirkan ke hilir. Lalu hilirnya permukaan air tanahnya atau permukaan tanahnya itu lebih rendah daripada laut. Karena itu kita begitu air laut pasang, maka air yang dari pegunungan sampai ke sini harus dipompa untuk naik. Ini yang sekarang terjadi. Prinsipnya harus tetap normalisasi. Kalau memang ada yang punya lahan, kan saya selalu sampaikan katakan, masyarakat segera ngurus sertifikat. Kalau udah rumah lama, usahakan urus sertifikat. Dulu susah, mesti bayar BPHTB. Udah saya gratiskan. Jadi kalau dapat sertifikat, yang mau nggak mau kita harus bayar harga yang pasar atau NJOP udah tinggi, supaya mereka bisa beli tempat lain. 13 sungai besar yang ada di Jakarta, yang berasal dari atas, dari Bogor dan lain-lain menuju ke Jakarta, 13 sungai itu semuanya kewenangan pemerintah pusat. Dan di 13 sungai inilah 90% air itu mengalir dan menjadikan masalah di Jakarta. Saya tidak bisa sebagai Gubernur DKI. Namun demikian, ini belum akan menyelesaikan masalah. Mesti sungai sudah bersih, skenario-nya begitu ya. Gorong-gorongnya juga lancar, drainase primer, sekunder juga udah oke semua. Terus kita ngimpi nggak banjir, tetap banjir. Pada saat curah hujan tinggi apalagi ekstrim. Ya, itu tadi pernyataan Gubernur Jakarta dari masa ke masa. Yang jelas sejak zaman company pun Jakarta sudah banjir. Apakah memang salah satu persoalannya karena ketidakadaan kesinambungan antar program ketika pemimpin itu berganti? Saya ingin berbincang dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Pak Sutioso. Bang Yos, selamat malam. Ya, selamat malam. Itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, Nana itu. Wes, langsung sebelumnya Bang Yos, tadi saya kan sempat berdebat nih dengan Bang Ariza soal judul. Saya mau tanya pendapat Bang Yos. Setuju nggak judulnya Sengkarut Banjir Ibu Kota? Setuju, tapi saya dengarkan tadi ya sedih, terenyuh, segala macam campur aduk lah gitu. Gitu. Sengkarutnya ya, salah satunya Bang Yos. Karena isinya kan saling klaim, kan saling menyalahkan gitu lah. Saya ini mudah-mudahan sebagai pembicara terakhir, insya Allah itu sebagai penengah lah gitu. Oke. Ya. Tapi saling menyalahkan ini bukan fenomena baru kan Bang Yos. Dari dulu pun rasanya koordinasi antar pemerintah pusat daerah dan ini juga selalu seperti ini kok, saling salah-salahan. Banjir kan di mana-mana ya, di Jakarta dan sekitarnya sampai di Bogor, di Bandung, di Semarang. Gua anak Semarang nggak pernah banjir kayak gitu, lihatnya sedih aja. Di Kalimantan gitu. Banjir di mana-mana, pemerintah pusat mengatakan ini ada cuaca yang ekstrim di Republik ini, tapi yang dikebukin Anies. Kenapa ya? Gua heran juga kan gitu. Kenapa Bang Yos kira-kira? Menurut Anda jadi kalau di ibu kota politisasinya lebih kencang karena aktor politiknya? Nah iya pastilah, kita di ibu kota negara ini penduduknya dari tukang batu sampai RI 1 jadi penduduk Jakarta. Di tengahnya ini ketua partai, ketua DPR, MPR, anggota Dewan tingkat 1, tingkat pusat. Kalau kita apa saja mesti ikut aja mereka yang nggak ada urusan yang sebenarnya gitu. Jadi kalau Anies dan Reza nggak dikebukin, malah gua ini cemburu gitu. Kenapa waktu gua kok dikebukin terus, sekarang gubernur enggak gitu. Okay. Tapi hikmahnya ada, Pak Anies, hikmahnya ada, kita makin kesohor gitu kalau sering dikebukin. Oke. Gitu. Tapi saya nggak suka lah masuk ke ranah politik itu tadi. Nah, Nana begini ya, tadi sudah dibahas, aku sudah mendengarkan, saya ulangi sedikit bahwa pertanyaan yang sangat mendasar itu adalah mengapa Jakarta banjir gitu. Karena rakyat Jakarta itu nggak mau banjir sehari, setengah hari, 1 jam pun nggak mau dia. 1 jam itu pada saat dia pulang dari penampungan, mengungsi, balik, habis barangnya nggak bisa dipakai lagi, dibuangin semua. Mobil pun harus masuk bengkel yang puluhan juta resana. Itu gitu loh. Nah, apakah bisa? Bisa, tetap bisa gitu kan. Nah, karena itulah ada 3 jenis banjir dengan apa namanya, kita lihat dari aspek geografis Jakarta itu ya. Kota pantai, di depan kita ada laut, tetapi ketinggiannya itu datar gitu. Bahkan 40% di bawah permukaan laut. Nah, karena itu ada 3 jenis tadi sebutkan Reza tadi. 1 yang ngecembeng ini kan apa namanya, yang di bawah ini kan
yang 40% ini pada saat hujan lokal, apalagi intensitas tinggi kayak minggu lalu. Bang Yos, tadi kita udah membahas soal jenis-jenis banjirnya. Yang saya ingin tahu. Masalahnya kesinambungan itu mau jawab. Ya soal kesinambungan Bang Yos, bagaimana? Ya, kesinambungannya itu yang nomor 1 ini karena banjir lokal ini kan disedot pakai pompa, kan. Tetapi ada saat lagi yang jenis kedua rob dari laut. Ini kan konsepnya kan dibangun namanya giant seawall. Tembok raksasa. Ini saya adopsi dari Belanda, aku studi banding ke sana. Ini sama sekali belum dimulai kan. Kalau yang tadi, yang pompa tadi, zaman saya 72, oleh gubernur itu ditambah-tambah, sekarang zaman Reza mungkin sudah 100 lebih itu. Baik, Bang Yos, pertanyaannya apakah Bang Yos melihat antar pemimpin, antar periode kepemimpinan itu ada kesinambungan program atau proyek banjir ini, atau memang berganti-ganti nih setiap ganti pemimpin, jadi tidak selesai-selesai programnya? Ya, kalau saya melihat ya masalah klasik Jakarta ini ada banjir, ada macet, ada sampah, ada pendudukan. Kenapa kok yang kesinambungan yang cepat itu kok transportasi gitu kan? Aku bikin konsep transportasi makro, ada modalnya busway, ada monorail, LRT, ada MRT, ada waterway. Ya, ini terus berjalan ya. Saya busway terus diteruskan Foke, terus Ahok. Bang Yos, kita nggak bicara busway, Bang Yos. Saya mau fokus ke banjir. Tapi begitu banjir kurang mendapatkan perhatian gitu. Ada yang direspon tanpa ada yang banyak yang kurang. Terutama merespon 13 sungai itu. Jadi ada yang disalahin, itu hukum alam. Sungai mau ke laut lewat Jakarta, nggak ada salahnya di darat penyangga. Nah, karena itu harus ada pekerjaan hilir dan ada pekerjaan hulu. Pekerjaan hilir, umpamanya ya skenario-nya itu ya, gorong-gorong drainase sudah hebat. Kali sudah bersih, padahal belum kan. Kali 13 sungai kan masih dikeruk-keruk, masih banyak sekali ini. Belum. Andai kata sudah, terus kita bebas banjir, oh tidak. Sepanjang tidak ada langkah di hulu, akan terus kayak begini. Nah, di hulu gimana ada konsepnya? Sampai aku menulis ini Megapolitan ini. Ada gambarnya semua di sini. Bang Yos promosi buku, tidak apa-apa karena saya mendukung kalau orang mau baca buku. Tidak apa-apa promosi buku. Saya susahnya apa? Baik, Bang Yos, saya ingin lempar ke Walhi dulu sebelum nanti ke Bang Yos lagi, karena saya juga ada teman saya, Mas Dwi Saung dari Walhi yang memang mengamati persoalan banjir ibu kota ini. Saya ingin minta pendapat Anda soal politisasi banjir ini. Apakah memang Anda sependapat salah satu yang menyulitkan dan membuat sengkarut? Karena kalau kita bicara ibu kota selalu unsur politiknya lebih kental, Mas Dwi? Ya memang ada unsur politiknya dan cukup tinggi juga ya soal di Jakarta. Dan ini udah lama terjadi kayak gini dan Jakarta pasti lebih kuat ya. Dan sebenarnya kita juga jadi korbannya ya ketika kita kritik pasti diserang pendukung salah satu kubu gitu ya. Kalau kita dukung satu tindakan juga sama juga. Kita dukung yang pusat misalnya pendukungnya satunya menyerang kita juga ya. Itu hal yang wajar sebenarnya ya. Dukung-dukung politik. Cuma sekarang jadi tidak sehat ya, karena banjirnya itu sebenarnya kan bukan banjir Jakarta aja ya sekarang ya. Bahkan yang lebih parah itu bukan Jakarta, Tangerang itu sampai udah berhari-hari. Bekasi juga dekat rumahnya Pak Bang Yos. Menteri PUPR, Pak Hasto juga rumahnya kebanjiran, kebetulan tetangga saya Pak Hasto itu sama juga banjir juga, dan di Bekasi juga berhari-hari ya sampai sekarang belum surut. Itu jadi terabaikan. Kita jadi fokus pada politiknya di Jakarta, dan itu terjadi sekarang di sosmed, di mana-mana yang dibahas Jakarta. Padahal banjir yang lebih besar di Indonesia itu banyak di mana-mana dan sampai sekarang juga masih terjadi. Nah, itu yang kita sayangkan ya, politisasinya terlalu kuat, jadi semuanya jadi fokus ke Jakarta. Tapi apakah memang... Jakarta kan cuma sebentar aja ya hujannya, banjirnya cuma sebentar aja, nggak lama gitu ya. Dan kalau korban kita juga sesalkan kenapa mesti ada korban ya, itu sayang banget. Kalau bisa sebenarnya Jakarta itu bisa nggak ada korban, karena Jakarta lebih mudah informasi yang didapat ya. Di Walhi dari beberapa hari sebelum banjir sudah ada informasi akan ada hujan lebat, semua staf di Walhi dapat informasi itu. Tapi nggak tahu ya yang lain apakah dapat informasi itu, apakah pemerintah DKI memberikan informasi itu kepada orang-orang yang tinggal di daerah rawan banjir. Itu sangat kita sesalkan sampai ada terjadi korban, harusnya itu nggak terjadi ya, harusnya itu sudah diinformasikan. Oke, kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.